Aduh. Istirahat sebentar ya. 20 kilo, lumayan. Ya. Halo, mitra bisnis kompak dan pemirsa yang luar biasa. Semangat sore. Semangat sore. Iya, apa kabar? Iya, saya harus lepas masker dulu nih kali ini ya. Oke, sudah berolahraga hari ini? Iya. Dan pilihan olahraga apa yang Anda sukai sebenarnya? Ya, mau jalan santai, lari, senam, atau yoga, atau mungkin bersepeda seperti saya saat ini, ya. Apapun pilihan Anda, tentunya olahraga Anda, tentunya yang terpenting adalah Anda harus selalu berolahraga. Setuju ya? Pasti semuanya ya. Oke, baik. Olahraga memang membuat tubuh kita bugar sepanjang hari dan disarankan agar kita rutin berolahraga setiap hari agar kesehatan tubuh kita dapat selalu terjaga. Apalagi tentunya di saat pandemi seperti sekarang ini, di mana kesehatan tubuh yang prima merupakan salah satu faktor yang paling penting agar kita terhindar dari virus COVID-19 ya. Nah, namun sebelum kita berolahraga, jangan lupa nih ya untuk terus menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah yaitu dengan melakukan 5M yaitu mencuci tangan, memakai masker, nah ini juga ya menjaga jarak tentunya ya di sebelah saya nggak ada semua ini ya. Membatasi mobilitas dan interaksi hingga menjauhi kerumunan pastinya. Wah, saya sedang berada di tengah hutan hari ini ya. Jadi pastinya nggak ada orang dan pastinya tidak ada kerumunan ya. Oke, dan sebelumnya perkenalkan saya Nicholas Yosi dan saya mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam acara Komen ya, Kompak Media dan Informasi, gudangnya informasi dan pengetahuan seputar bisnis kompak. Iya. Dan seperti biasa kami kembali hadir tentunya untuk menemani Anda semua pemirsa-pemirsa yang luar biasa untuk membagikan informasi-informasi penting nih seputar bisnis kompak dan pengetahuan umum lainnya yang pastinya berguna bagi Anda dan bisnis Anda di sepanjang tahun 2021 ini. Iya, oke ya. Jadi pantau terus tentunya acara webinar kompak ini karena acara ini disiarkan secara live melalui aplikasi Zoom Kompak, Facebook Kompak dan juga Instagram ya. Jadi pemirsa di rumah akan lebih mudah untuk bisa mengaksesnya melalui salah satu aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi ya. Tentunya dengan menggunakan smartphone ataupun perangkat milik Anda lainnya ya. Dan jangan lupa juga bahwa akan ada kuis menarik bagi mitra bisnis kompak dan seluruh pemirsa yang ada di rumah nih. Di mana bagi pemirsa yang beruntung akan terpilih menjadi pemenang kuis dan mendapatkan hadiah berupa poin online yang bisa ditukar dengan berbagai produk unggulan kompak. Sehingga pastikan nih pemirsa semua menyaksikan acara webinar ini hingga akhir acara nanti ya. Oke. Baik, pada webinar kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yang saat ini sedang booming dan menjadi tren di tanah air, yaitu tentang topik apakah nih bersepeda itu sehat? Nah, karena ternyata ada bahayanya juga selain ada lebih banyak sehatnya tentunya ya. Nah, apa saja sih manfaat dan juga bahaya saat kita bersepeda itu? Ya, mari kita simak sama-sama ya pemirsa ya. Oke. Sebenarnya banyak pilihan jenis olahraga yang bisa kita pilih nih, terutama di saat pandemi seperti sekarang ini. Di mana bersepeda adalah salah satu jenis olahraga yang saat ini ternyata tengah diminati oleh masyarakat kita. Hampir setiap hari kita bisa melihat ya orang yang lalu lalang bersepeda tentunya. Dan sepeda pertama kali diperkenalkan di Eropa tentunya. Kalau pemirsa belum ada yang tahu nih atau mungkin belum tahu ya, sepeda ini pertama kali diperkenalkan di Eropa sekitar abad ke-19 ya. Dan setelah itu mulai menyebar hingga ke Amerika Serikat dan kini telah menyebar hingga hampir ke seluruh dunia. Wow, termasuk Indonesia pastinya. Nah, latihan dengan menggunakan sepeda ini dikenal sebagai salah satu bentuk olahraga yang terbukti murah dan bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh tentunya ya. Oke, karena bersepeda ini semakin dikenal hingga ke seluruh dunia termasuk di Indonesia ya, maka saat ini kita juga perlu tahu nih sebenarnya ada banyak sekali manfaat kita bersepeda ya. Di samping tentunya juga ada efek samping atau bahaya yang perlu juga kita ketahui saat tentunya kita bersepeda bagi kesehatan kita. Nah, apa aja sih ya? Nah, yang pertama kita bahas adalah dulu manfaatnya ya, karena kita juga tahu nih bahwa bersepeda ini banyak sekali manfaatnya. Tapi saya sebutin juga deh supaya pemirsa lebih mengingat lagi ya. Manfaat dari bersepeda itu yang pertama adalah satu, nah membentuk tubuh. Wow, ya untungnya saya nggak perlu menahan napas, untungnya ya, untuk seperti itu. Tapi paling tidak pemirsa bersepeda ini membantu membentuk tubuh dan memberikan energi bagi kita. Ya, nah saat bersepeda gerakan yang dilakukan juga turut membentuk dan menguatkan serta mengencangkan paha, kemudian otot betis dan juga daerah panggul pastinya. Nah,
Selain itu, lemak di daerah ini akan berkurang dan akan digantikan oleh otot pastinya. Nah, yang kedua, nah ini juga yang perlu tahu, dan wanita nih juga kebanyakan juga perlu tahu ya, bahwa bersepeda itu ternyata membantu mengurangi selulit. Wah, ini pasti menyenangkan nih buat para wanita ya. Bersepeda menurut banyak penelitian juga turut membantu mengurangi selulit di paha, serta mengurangi stres di daerah lutut dan pergelangan kaki dibanding dengan kegiatan olahraga lainnya nih, seperti berjalan kaki atau juga latihan aerobik. Nah ya, nah itu yang perlu juga. Kemudian bisa apa lagi? Bersepeda ternyata bisa menstabilkan diabetes loh. Oh, yang punya diabetes nih. Karena diabetes itu sebenarnya merupakan penyakit yang berbahaya dan mematikan, pemirsa. Ya, tidak hanya orang yang sudah sangat dewasa yang berisiko menderita diabetes, tapi anak muda zaman sekarang juga sangat mungkin terserang risiko dari diabetes. Apalagi jika mereka tidak memiliki pola hidup yang sehat. Nah, yang saat ini cukup sulit ya sebenarnya ya. Nah, manfaat dari bersepeda, karena banyak sekali saya lihat juga anak-anak muda ini sekarang saat ini bersepeda juga, ternyata bisa menstabilkan diabetes. Tuh, ya. Cobalah untuk bersepeda pemirsa sedikitnya selama 30 menit nih setiap harinya. Supaya apa? Supaya yang tadinya kita memiliki kecenderungan untuk diabetes juga enggak gitu ya. Nah, oke. Yang keempat, mencegah resiko darah tinggi. Tuh, wah seru ya. Bersepeda adalah salah satu aktivitas olahraga sehat yang sangat baik dalam mencegah resiko darah tinggi nih pemirsa. Manfaat dari aktivitas bersepeda juga bisa mengontrol detak jantung kita. Ya, melunturkan lemak dalam tubuh dan juga memperkuat otot tubuh terutama otot kaki pastinya. Nah, kemudian bisa apa lagi? Mencegah risiko jantung bagi yang tidak memiliki riwayat penyakit tapi ya. Nah, ingat loh ya. Jadi bagi pemirsa yang tidak memiliki riwayat penyakit jantung ini bisa mencegah risiko penyakit jantung. Nah, selain sangat baik untuk mencegah risiko tekanan darah tinggi, manfaat bersepeda juga untuk membantu mencegah risiko penyakit jantung. Bersepeda sedikitnya selama 20 menit setiap harinya menurut penelitian akan bantu mengontrol detak jantung dan mencegah risiko mudah lelah dan juga mencegah obesitas pastinya. Hanya saja bagi mereka yang telah memiliki riwayat penyakit jantung, aktivitas bersepeda ini justru biasanya dilarang oleh dokter ya. Jadi sebelum kita berpenyakit jantung, mudah-mudahan tidak semuanya, saya yakin semuanya mudah-mudahan tidak ya, kita doakan bersama, kita bersepeda aja. Nah, oke. Kemudian yang keenam, menurunkan risiko depresi. Soalnya kok sampai diabetes lagi ya, menurunkan risiko depresi. Wow. Ya, bersepeda saat pagi atau sore hari seperti ini, hari ini bisa bantu mengurangi stres loh pemirsa, depresi serta kecemasan. Ya, manfaat bersepeda ini juga akan meningkatkan kualitas kebahagiaan dan kenyamanan hati kita. Hal ini karena umumnya orang melakukan sepeda sambil santai dan menghirup udara segar, betul ya? Nah, itu ya. Jadi ini penting juga untuk kita. Kemudian juga bisa untuk meningkatkan kekuatan otak pemirsa. Karena bersepeda dapat menyehatkan otak dan mengurangi tentunya perubahan kognitif yang dapat membuat kita rentan terhadap demensia di kemudian hari atau pikun kalau pemirsa tahu. Nah, sebuah studi ini yang cukup menarik di 2013 menemukan bahwa selama latihan aliran darah pengendara sepeda di otak ini meningkat hingga 28% pemirsa dan hingga 70% di area-area tertentu. Nah, tidak hanya itu, manfaat bersepeda membuat di beberapa area aliran darah setiap tentu di darah kita naik hingga 40% bahkan setelah olahraga. Nah, ini dia yang menarik. Nah, penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa kita harus bersepeda selama 45 dan 60 menit, tidak boleh lebih ya. Iya, tidak boleh terlalu banyak. 4 kali seminggu aja. Atau kalau boleh 3 kali sudah cukup ya. Dan bersepeda ternyata juga bisa mengatasi insomnia atau sulit tidur nih. Bagi pemirsa yang sering mengalami insomnia atau sulit tidur, ya, manfaat olahraga bersepeda dipercaya dapat mengatasi gangguan sulit tidur yang kita alami. Nah, coba deh bersepeda selama 20 sampai 30 menit aja setiap 2 hari sekali. Boleh lah, boleh ya. Nah, dengan begitu waktu tidur kita akan datang lebih cepat pemirsa. Boleh dibuktikan nih di rumah ya. Sedangkan manfaat kalau kita sempatnya di pagi hari, ketika matahari belum terlalu terik, ini dapat membantu juga jam biologis kita kembali normal. Kalau yang tadinya agak acak-acakan gitu ya. Nah, ini bisa kembali normal. Serta menyingkirkan yang paling penting adalah hormon kortisol yang dapat menyebabkan insomnia. Ini yang penting. Tuh, ya. Nah, kemudian ini juga bersepeda ternyata menurut penelitian juga bisa menurunkan risiko kanker pemirsa. Sebuah studi ini mengungkapkan bahwa manfaat olahraga sepeda yang bisa didapatkan adalah mengurangi risiko kanker.
Nah, studi itu menunjukkan bahwa orang yang memiliki tubuh bugar nih, ya, bahkan di usia yang tua atau senior, berisiko lebih rendah untuk terkena kanker paru dan kanker kolorektal. Ya, nah ini dia ya. Nah, studi lain juga menunjukkan bahwa manfaat bersepeda secara teratur dapat mengurangi risiko kanker usus dan juga kanker payudara untuk wanita nih. Nah, makanya saya lihat teman-teman saya tadi di belakang sana berjauhan tentunya harus berjauhan. Kita juga ada nih yang wanita nih ya. Nah, ini juga bersepeda itu juga bisa bagus juga ya. Nah, pemirsa itulah beberapa manfaat dari olahraga bersepeda bagi kita semua. Jadi bagi yang suka dengan olahraga ini, nah ternyata banyak manfaatnya nih ya. Namun jangan lupa ya pemirsa bahwa sesempurna apapun kita dalam berolahraga tetap akan ada efek samping yang akan timbul apabila kita tidak melakukannya dengan baik dan tidak diikuti dengan pengetahuan serta cara-cara yang benar nih. Nah, kenapa sih begitu? Nah, nih, menurut beberapa peneliti, olahraga ini juga memiliki beberapa efek samping pemirsa yang mungkin ditimbulkan dan dapat berakibat buruk di kemudian hari jika kita kurang memiliki pengetahuan awal tentang bagaimana berolahraga sepeda yang baik. Dan juga apabila kita melakukan olahraga ini secara berlebihan. Ingat ya, kata-kata kuncinya adalah underline adalah secara berlebihan. Jadi kalau nggak berlebihan, oke-oke aja sih ya. Yang pertama nih, saya mau kasih tahu bahwa bersepeda itu berbahaya bagi penderita penyakit jantung. Artinya yang sudah menderita penyakit jantung. Ya, beda ya dengan yang tadi ya. Ini yang sudah menderita nih. Nah, aktivitas bersepeda bagi orang-orang yang memiliki riwayat atau menderita penyakit jantung atau gangguan jantung harus benar-benar memperhatikan intensitas dalam bersepeda agar denyut nadi atau jantungnya tidak terpacu secara berlebihan bagi mereka yang ya, tentunya sudah memiliki riwayat penyakit jantung. Ini disebabkan karena olahraga bersepeda dapat meningkatkan denyut nadi kita, sedangkan bagi orang-orang yang memiliki sakit jantung dapat berbahaya apabila denyut nadinya terlalu tinggi justru. Ya. Yang kedua, berbahaya bagi yang memiliki masalah dengan sendi dan lutut. Nah, ini juga ya. Sepeda juga tidak dianjurkan bagi orang yang memiliki masalah dengan penyakit yang berhubungan dengan sendi dan lutut nih, seperti rematik dan juga lain-lain. Ini disebabkan karena gerakan yang berulang-ulang ya, kalau saat kita menggoes sepedanya, yang dilakukan saat kita bersepeda tentunya bisa menyebabkan masalah pada lutut dan sendi. Hal ini biasanya terjadi jika ada peningkatan dalam intensitas jarak yang terlalu cepat, nah atau terlalu lama ya, dan juga berhubungan dengan penggunaan sadel nih yang terlalu tinggi dan juga terlalu rendah. Nah, jadi diatur ya, yang benar ya, yang betul ya. Oke. Dan yang ketiga, berpotensi memicu masalah pada organ kelamin pria. Ini nih yang saya sangat ini banget ya, yang saya sangat concern sekali. Nanti saya kasih tahu caranya ya. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa ada kemungkinan beberapa orang sering mengalami kesemutan nih pada organ kelaminnya. Hal ini biasanya terjadi pada pria akibat adanya iritasi pada organ kemaluannya karena menggunakan sadel yang terlalu lama dan disertai dengan suhu panas di sekitar organ kemaluan saat kita mengayuh sepeda. Tuh, ya. Dan yang keempat, wah ini juga nih ya, mempengaruhi kualitas sperma pada pria. Wah, yang bapak-bapak nih yang sudah beristri tentunya, nah ini juga. Tapi selama tidak berlebihan, nggak bahaya ya. Ini kalau berlebihan. Bersepeda menurut penelitian juga diketahui bisa mempengaruhi kualitas dari sperma laki-laki. Ya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti di Jerman, diketahui bahwa jika kita bersepeda lebih dari 5 jam, tuh dalam satu hari atau dalam seminggu itu lebih dari kalau kita kalikan itu lebih 35 jam ya. Ya, dan satu minggu bisa membuat ini 31 sampai 40% laki-laki memiliki jumlah sperma yang di bawah normal. Nah, jadi kalau yang sudah punya anak cukup aman juga ya, ini sebenarnya ya. Nah, jadi kuncinya jangan berlebihan intinya ya pemirsa ya. Kuncinya adalah jangan berlebihan. Kemudian berpotensi mengakibatkan cedera pada punggung. Kenapa sih? Jika kita bersepeda santai nih ya, tidak banyak, tidak ada efek sampingnya yang buruk tentunya bagi punggung kita. Namun jika kita suka menggunakan sepeda gunung, nah ini bukan seperti sepeda saya ya, ini maka cenderung berisiko mengalami masalah atau cedera tulang punggung. Karena penggunaan sepeda gunung umumnya dilakukan dengan kecepatan tinggi dan jalur yang ekstrim. Nah, jadi disesuaikan aja ya nanti saya kasih tahu ini ya bagaimana caranya. Kemudian berpotensi mengakibatkan dehidrasi dan nyeri sendi. Tuh, tadi sudah disebutkan di awal. Tapi ini ada dehidrasinya. Rasa lelah dari mengayuh pedal sepeda untuk durasi yang lama dan jarak yang jauh, tuh kembali lagi ya, intinya adalah jangan terlalu lama dan jangan terlalu jauh ya. Sampai bersepeda sampai ke kutub utara. Nggak mungkin kayaknya ya. Di bawah terik matahari juga tentunya, apalagi di bawah terik matahari ya, pastinya juga memicu dehidrasi pada tubuh. Nah, ketika tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi, ujung saraf menjadi lebih sensitif pemirsa.
Alhasil, saraf kita jadi lebih mudah berkontraksi berlebihan dan menekan ujung saraf motorik kita. Nah, inilah hal ini yang biasanya menyebabkan kram pada kaki kita. Risiko lain yang perlu diwaspadai dari dehidrasi saat bersepeda adalah nyeri sendi nih pada tulang belakang. Itu ternyata juga bisa ya. Nyeri sendi pada tulang belakang itu diakibatkan dari dehidrasi juga. Tulang rawan dan tulang belakang cakram nih yang di belakang juga membutuhkan asupan air yang banyak. Kenapa? Karena 80% dari tulang rawan dan tulang belakang cakram tubuh kita terdiri dari air ternyata pemirsa. Jadi kalau dehidrasi, kalau kita bersepeda, mengeluarkan banyak keringat, sedangkan kita nggak minum, nah itu ya. Nah ternyata banyak juga ya bahayanya ya bersepeda ya jika tidak diikuti dengan pengetahuan yang baik dan benar dalam bersepeda. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mencegah efek samping yang berbahaya dari aktivitas bersepeda tersebut? Ada beberapa tipsnya nih pemirsa ya. Yang pertama, kenali kemampuan diri Anda, terutama kesehatan dan kemampuan jantung Anda. Ya, jangan terlalu memaksakan diri kita apabila nafas dan jantung kita terasa sesak saat bersepeda. Ini biasanya dialami oleh orang-orang yang sering bersepeda beramai-ramai nih. Ya, karena nggak mau ketinggalan, akhirnya dipaksakan. Akhirnya jatuh, ya seperti itu. Jangan ya. Memang saat ini lebih baik bersepeda ya berdua atau paling banyak bertiga saja. Sehingga bisa kalau lelah harus berhenti. Apalagi saat ini kita bersepeda juga melakukan protokol kesehatan ya, yaitu dengan menggunakan masker. Penggunaan masker ini akan menghambat aliran oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita dan dapat berakibat hilangnya kesadaran kita dan terhambatnya jalan nafas kita dan membuat nafas kita menjadi sesak pemirsa. Nah, itu yang perlu dihati-hati ya. Kemudian yang kedua adalah bagi yang menderita nyeri sendi dan lutut nih, disarankan melakukan jenis olahraga lainnya deh. Ya, yang tidak membebani lutut dan sendi. Ada yoga, ada yang mungkin seperti sit up dan push up itu juga nggak ada kan? Atau olahraga lainnya yang tidak terlalu membebani sendi dan lutut kita. Sepeda mungkin menjadi pilihan terakhir lah ya. Nah, bagi pemirsa yang berusia 40 tahun ke atas nih, dianjurkan agar tidak bersepeda terlalu lama tuh dan gunakanlah selalu nih. Ya, nih ada contoh yang bagus nih pemirsa ya. Celana khusus nih. Nih, saya menggunakan celana khusus bersepeda, saya nggak bisa kasih tahu, yang di dalamnya memiliki pad atau bantalan khusus yang dapat meredam adanya goncangan. Selain itu, di sini juga ada padnya juga. Nah, ini juga bagus sekali. Kenapa? Jadi kalau sudah ada bantalan, ini ada bantalan juga, kita bisa terhindar dari yang tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya pemirsa ya. Nah, gunakan juga perlengkapan sepeda yang benar ya untuk menghindarkan kita dari cedera saat bersepeda, helm ya. Nah, dan lain-lain lah ya, alat-alat perlengkapan kita. Nah, selain itu sesuaikan jenis sepeda yang sesuai dengan usia dan kemampuan kita dan jangan memaksakan menggunakan sepeda yang tidak sesuai dengan usia kita. Ada baiknya tentunya bagi kita yang berusia senior menggunakan jenis sepeda yang santai nih seperti sepeda lipat yang saya gunakan ini nih. Ini bagus juga ya. Dan jangan menggunakan sepeda balap nih yang tentunya membutuhkan kecepatan dan kekuatan yang ekstra dari tubuh kita. Untuk orang-orang senior, kurang bagus rasanya. Oke, nah yang terakhir dan justru paling penting ya untuk memulai olahraga bersepeda yaitu siapan atau persiapkan tentunya kondisi tubuh Anda sebugar mungkin sebelum melakukan aktivitas bersepeda. Karena stamina yang baik akan mendukung bergeraknya tubuh kita secara baik yang pada akhirnya akan membuat kita menjadi lebih bersemangat dan memiliki bekal stamina yang baik untuk bersepeda. Ingatlah juga bahwa dengan bersepeda di kota-kota besar nih yang memiliki tingkat polusi yang tinggi, maka kemungkinan kita untuk terpapar polusi udara juga pasti akan lebih tinggi lagi. Ini dikarenakan saat kita bersepeda, kita menghirup udara 3 kali lebih banyak daripada saat kita bernapas biasa. Oleh sebab itu, kita perlu asupan antioksidan yang baik dan cukup sebelum kita memulai aktivitas dari olahraga ini tentunya, pemirsa. Ya, nah, sehubungan dengan pentingnya asupan antioksidan sebelum kita mulai olahraga sepeda ini, hari ini saya akan memberikan informasi nih mengenai 2 produk unggulan kompak berupa minuman kesehatan yang sangat pas untuk menemani tentunya momen kita sebelum mulai bersepeda ataupun setelah kita selesai bersepeda. Wah, kedua produk minuman ini bernama Kaisar Kopi Ginseng dan Kaisar Oolong Tea. Nah, ini dia kedua produknya ya, tuh. Dan memiliki banyak sekali manfaat bagi kita nih. Namun sebelum saya membahas mengenai kedua produk tersebut secara lebih detail tentunya, saya akan membahas apa saja sih sebenarnya manfaat dari kopi dan juga teh ini bagi kita. Yang pertama kita coba kopi dulu ya, kalau pemirsa tahu ya. Nah, kopi ini ternyata bisa menurunkan berat badan pemirsa. Nah, ada berbagai macam cara memang untuk menurunkan berat badan. Salah satunya adalah dengan minum kopi secara rutin dan dengan takaran yang pas. Karena ada penelitian yang mengatakan bahwa biji kopi mengandung senyawa yang bernama klorogenat dan kafein yang bisa menurunkan berat badan seseorang. Jadi 2 produk itu, 2 kandungan itu yang bisa menurunkan berat badan ya. Jadi selain bersepeda, bagi yang bertubuh sedikit besar nih, mengatur program diet akan lebih berjalan dengan lancar dan bersepeda juga akan lebih lancar bila rajin mengkonsumsi kopi. Yang kedua, meningkatkan metabolisme tubuh nih.
Karena semua jenis minuman yang dikonsumsi dalam takaran yang pas, ingat, adalah kata kuncinya adalah takaran yang pas. Tentunya akan berdampak positif bagi tubuh. Salah satunya adalah kopi. Jika kopi diminum secara teratur dan takarannya pas, maka kopi bisa meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Jika metabolisme dalam tubuh lancar, maka lemak-lemak jahat yang ada di dalam tubuh kita akan hilang dengan sendirinya. Apalagi ditambah dengan aktivitas bersepeda yang tentunya akan membuat tubuh kita membakar lemak lebih banyak nih, ya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan stamina dan juga performa. Kafein yang terkandung dalam kopi ternyata bisa membantu tubuh untuk menyimpan energi saat sedang berolahraga sepeda nih. Jadi sebelum bersepeda, sebaiknya konsumsilah kopi terlebih dahulu. Jadi pada saat berolahraga kita akan memiliki stamina dan performa yang stabil sehingga tidak mudah lelah, ya. Nah, itu dia. Kemudian juga bisa menambah nutrisi di dalam tubuh kita. Nah, bagi sebagian orang pasti masih meragukan nih adanya informasi ini. Benar nggak nih kopi bisa menambah nutrisi dalam tubuh? Namun ada hal yang perlu pemirsa ketahui nih, bahwa orang yang meminum kopi lebih dari 1 gelas setiap harinya, kesehatan tubuhnya akan semakin meningkat. Kopinya tentunya harus benar, ya. Karena selain mengandung kafein, kopi juga mengandung zat-zat seperti riboflavin, pantothenic acid, manganes, dan juga potasium. Ya, ada juga magnesium, ada juga niacin yang dibutuhkan oleh tubuh untuk beraktivitas. Nah, yang paling penting adalah kopi ini ternyata juga menambah antioksidan dalam tubuh. Ya, zat antioksidan tidak hanya terdapat di dalam buah atau sayuran segar saja, di dalam kopi juga ada pemirsa. Di dalam tubuh, antioksidan juga merupakan salah satu zat yang paling penting bagi tubuh. Apalagi saat kita beraktivitas di luar rumah seperti bersepeda dan lain-lain. Antioksidan sangat bermanfaat untuk menangkal racun-racun yang ada di dalam tubuh akibat pola hidup yang tidak sehat, kurang berolahraga, dan terpapar polusi saat di jalan. Nah, kalau nggak mau terpapar polusi dan kita nggak mau kekurangan zat antioksidan, minum kopi. Nah, itulah tentunya beberapa manfaat ya pemirsa ya kalau kita lihat dari ininya yang sudah kita gambarkan ke pemirsa semua tentunya. Nah, terus kemudian selanjutnya kita juga setelah kita mengkonsumsi kopi, kita juga harus tahu nih, ya, apa saja manfaatnya dari teh. Nah, ini dia nih, tehnya kita. Nah, secara umum nih ya. Nah, yang pertama adalah teh ini meningkatkan konsentrasi pemirsa. Manfaat teh yang pertama adalah dapat meningkatkan konsentrasi. Teh memiliki kandungan kafein yang dikenal dengan fungsinya untuk merangsang sistem secara pusat dan melancarkan peredaran darah ke otak. Hal inilah yang membuat sebenarnya kafein bisa membuat kita lebih melek sebenarnya. Ada juga kafein bukan hanya di kopi, tapi di teh juga ada. Ya, kandungan kafein teh lebih rendah daripada kopi dan justru membuatnya lebih ideal untuk dikonsumsi. Apalagi saat kita berolahraga untuk lebih meningkatkan konsentrasi kita saat bersepeda. Ini. Yang kedua, menurunkan risiko diabetes. Ya, manfaat teh lainnya adalah dapat menurunkan risiko diabetes, pemirsa. Ini didasarkan dari sebuah penelitian yang membuktikan bahwa teh seperti ulung memiliki kemampuan untuk menurunkan gula darah. Jenisnya harus ulung ya. Nah, teh juga dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin sehingga diabetes dapat dicegah. Ditambah lagi tentunya jika pemirsa rajin olahraga bersepeda ya, tentunya dengan cara-cara yang benar dan juga olahraga lainnya boleh kalau mau olahraga lainnya. Nah, ya, tentunya akan membuat tubuh kita akan jadi lebih sehat lagi. Ya. Nah, terus kemudian menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Nah, selain menurunkan kadar gula darah, teh juga mampu untuk membantu menurunkan tekanan darah, pemirsa. Karena berdasarkan sebuah penelitian nih, sekali lagi, konsumsi teh ulung secara rutin dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan juga diastolik. Teh membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah karena kandungan antioksidan tinggi dalam teh yang sangat berguna bagi tubuh kita. Setelah kita mengkonsumsi teh, kadar antioksidan dalam darah akan meningkat sehingga kolesterol jahat tidak teroksidasi. Nah, namun perlu diingat nih bahwa selain konsumsi teh, perubahan pola hidup kita yang lebih aktif dalam berolahraga juga tetap wajib diterapkan agar kita mendapatkan hasil yang maksimal tentunya ya pemirsa ya. Oke, dan juga teh ini ternyata juga mencegah kanker. Ya, karena manfaat ini masih dipengaruhi oleh antioksidan tentunya. Dapat menangkal radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan sel yang dapat menyebabkan kanker pastinya. Dan juga, nah itulah beberapa manfaat kopi dan juga ternyata teh ini juga bisa menurunkan risiko penyakit kardiovaskular loh ya. Ya, mulai dari gagal jantung, serangan jantung dan juga stroke ya. Karena kenapa? Karena kemampuan teh untuk menurunkan tekanan darah dan juga kolesterol. Itu dia ya. Oke. Itulah
beberapa manfaat kopi dan teh yang tentunya kita miliki saat ini ya. Nah, kalau pemirsa tahu di tangan saya ini juga udah ada teh dan kopi yang sangat istimewa nih ya, yaitu Kaisar Oolong Tea dan Kaisar Kopi Ginseng. Nih saya kasih tahu deh. Oke. Yang pertama saya akan jelaskan adalah Kaisar Oolong Tea ini. Pemirsa ya, ini ya. Nah, Kaisar Oolong Tea ini merupakan teh jenis Camellia sinensis karena varietas sinensis yang dipetik hanya 3 pucuk daun teratas yang merupakan hasil produksi dan perkebunan teh dengan bibit unggul dan khusus tentunya. Selain semua manfaat umum teh yang sudah saya sebutkan tadi nih, Kaisar Oolong Tea ini juga memiliki manfaat lebih lainnya yang berguna bagi kita, yaitu bisa menghancurkan timbunan lemak dalam darah, mencegah kegemukan dan risiko serangan jantung, ya, melangsingkan tubuh, membantu pencernaan, mencegah penyumbatan dan pengerasan pembuluh darah, sebagai antioksidan dan mencegah berbagai penyakit. Banyak banget ini manfaatnya nih ya. Sedangkan itu teh tadi ya. Sedangkan kalau pemirsa lihat juga, kalau Kaisar Kopi Ginseng, ini merupakan kopi instan nih. Ini kopi yang luar biasa sekali nih pemirsa ya. Perpaduan kopi Arabica dan Robusta dengan kandungan ekstrak ginseng alami yang sangat berkhasiat bagi tubuh. Creamer yang ada dalam kopi Kaisar Kopi ini juga merupakan perpaduan dari creamer rendah lemak nih, ya, jadi nggak membuat kita gemuk nih, dan gula yang rendah kalori, ya, sehingga aman. Kalau yang buat diet, ya, mau habis diet sepedaan, ini juga aman banget. Bahkan nih pemirsa, ginseng yang ada di dalam kopi ini memiliki khasiat untuk meningkatkan stamina, membantu melancarkan peredaran darah, memperlambat proses penuaan, meremajakan kulit muka, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, menyehatkan jantung, ginjal, dan hati, serta menambah daya tahan tubuh. Ya, nah, sudah saya jelaskan semua. Itulah manfaat dari kopi teh yang kita miliki saat ini, dan pastikan pemirsa di rumah selalu menyediakan kopi dan teh ini di rumah sebelum memulai aktivitas Anda dalam berolahraga. Jadi buat pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan acara ini dan ingin selalu sehat dan segar saat beraktivitas, ataupun bersepeda atau berolahraga apapun, ini adalah saat yang tepat bagi kita semua untuk mengkonsumsi kedua produk minuman ini. Karena produk ini telah terbukti memberikan manfaat kesehatan yang optimal kepada kita semua. Ya, saat ini meskipun kita masih dalam suasana PPKM, bagi pemirsa di rumah yang mau mendapatkan kedua produk ini, tidak perlu khawatir, karena pemirsa bisa mendapatkan kedua produk ini dengan cara menghubungi teman yang sudah bergabung di Kompak, atau melalui training center dan juga kantor cabang terdekat yang bisa melayani pesanan dengan pengiriman melalui Tiki JNE ataupun jasa pengiriman cepat lainnya ya. Mau pakai apa boleh ya, si cepat boleh, apapun boleh ke rumah Anda. Nah, tentunya. Oke, nah, atau kalau pemirsa juga mau bisa melalui juga di website Kompak di www.kompak.co.id dan juga aplikasi Kompak Mobile tentunya di smartphone Anda. Jadi meskipun situasi saat ini masih belum memungkinkan bagi kita untuk berbelanja langsung, kita tetap bisa mendapatkan produk-produk Kompak karena saat ini semuanya sudah serba online di Kompak ya. Nah, baik, kita sudah sampai di akhir webinar kita. Namun sekali lagi saya ingatkan tentunya bagi mitra bisnis Kompak maupun pemirsa di rumah untuk menyaksikan terus webinar kita berikutnya setiap hari Selasa atau Jumat. Karena kami masih akan menghadirkan berbagai informasi dan topik-topik menarik seputar bisnis dan produk Kompak yang pastinya akan bermanfaat bagi Anda semua. Dan seperti janji saya di awal webinar tadi, kini tiba saatnya saya akan membacakan kuis webinar untuk minggu ini. Mohon disimak baik-baik ya, pemirsa. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 sebab mengapa kok Kaisar Oolong Tea dan Kaisar Kopi Ginseng bagus untuk diminum bagi yang senang bersepeda. Tuh, gampang kan? Udah saya sebutin tadi. Sebutkan 3 sebab mengapa Kaisar Oolong Tea dan Kaisar Kopi Ginseng bagus untuk diminum bagi yang senang bersepeda. Jawaban bisa Anda kirimkan ke WhatsApp Kompak di 081584436326 atau email ke kompakwebinar@gmail.com. Pengumpulan jawaban kuis kami terima paling lambat tentunya minggu depan ya, dan bagi pemenangnya akan diumumkan pada webinar selanjutnya pada tanggal 1 Februari ya. Oke. Dan selanjutnya saya juga akan membacakan pemenang webinar minggu lalu nih ya. Nanti dibilang, wah, nggak pernah ada yang dapat. Nah, ternyata ada nih pemirsa ya. Oke, untuk webinar tanggal 5 Januari 2021 diraih oleh Ibu Minarsi. Yeay, tepuk tangan ya untuk Ibu Minarsi. Kemudian webinar tanggal 15 Januari 2021 diraih oleh Ibu Salmia. Yes, luar biasa. Dan webinar tanggal 19 Januari 2021 diraih oleh Ibu Drita Sumarni. Ya, luar biasa ya. Selamat sekali lagi buat para pemenang tentunya. Hadiahnya silakan bisa diambil. Tentunya, nah, akhir kata tentunya pemirsa, inilah akhir dari webinar kita. Akhir kata atas nama semua kru yang bertugas hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kerjasama tentunya dari Bapak Ibu sekalian. Saya Nicholas Yosi, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda tentunya.
saya akan kembali berolahraga dan jangan lewatkan momen sempurna Anda dalam berolahraga dengan produk-produk kompak yang istimewa. Dan kita akan berjumpa lagi dalam webinar selanjutnya ya. Oke, stay tune terus di komen webinar and stay healthy and strong with produk kompak. Ya, saya mau terusin lagi. Di belakang masih jauh perjalanannya. Sip. Yuk. Aduh.